Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, misalkan kita punya produk sendiri dan ingin memasarkannya. Kita pasti berpikir simpel aja, sebarkan seluas-luasnya atau tawari ke orang yang menurut kita mungkin akan membeli produk kita. Dari orang tua, teman kerja, atau ada yang juga menjajakannya di tempat keramaian. Namun jika ternyata bicara soal anggaran, target, dan mulai ngejelimet, dan bingung mulai dari mana karena kamu bekerja sebagai marketing di hari pertama, tenang aja, saya juga pernah merasakan hal yang sama, dan sampai sekarang juga masih belajar. So, hari ini saya akan membahas tentang funnel marketing. Funnel marketing merupakan konsep pemasaran paling mendasar yang harus diketahui oleh seorang marketing. Atau bisa kita bilang, salah satu konsep yang umum digunakan di dunia pemasaran. Bagi kamu yang terjerumus di dunia marketing atau mau akan ke sana, pastikan kamu memahami konsep marketing ini. Jadi, apa itu funnel marketing? Secara bahasa, funnel bisa diartikan sebagai corong atau pipa yang mengkerucut ke bawah. Sebelum kita membahas tentang funnel marketing, kita harus kenal dulu tentang AIDA. Funnel marketing adalah strategi pemasaran yang mengusung konsep AIDA. Lalu, apa itu AIDA? Pada tahun 1898, seorang pengusaha asal Amerika Serikat bernama Elias Saint Elmo Lewis dikenal sebagai seorang yang mampu membuat promosi yang sukses. Beliau memiliki teori bahwa untuk memasarkan suatu produk harus mampu menarik perhatian, kemudian mempertahankan minat, menciptakan keinginan atau hasrat, hingga membuat adanya tindakan yang muncul. Lalu pada tahun 1899, Pak Lewis ini mulai menyampaikan teori ini dan mulai disebarkan. Singkat cerita, teori Pak Lewis ini terus digunakan dan berkembang pesat. Akhirnya pada tahun 1909, konsep Pak Lewis disederhanakan menjadi AIDA, yaitu akronim dari Awareness, Interest, Desire, dan Action. Konsep AIDA ini menyederhanakan dan membuat metode pemasaran menjadi jelas bahwa bagaimanapun orang akhirnya membeli produk kita itu, umumnya mereka akan merasakan pengalaman seperti AIDA ini. Contohnya misal, sebut saja Budi. Dia membeli sabun wajah merek X lantaran temannya Budi mengatakan sabun wajah merek X bagus. Temannya yang memberi informasi awal yang membuat si Budi menjadi mengenal sabun wajah merek X itu disebut awareness. Karena temannya Budi menceritakan dan memperlihatkan bukti di wajahnya dan membuat Budi tertarik, itu disebut interest. Lalu Budi mulai berminat dan berkeinginan untuk membeli. Namun temannya bukanlah penjual. Budi tentu saja akan mencoba mencari tahu bagaimana cara membeli. Rasa ingin membeli inilah yang disebut dengan desire. Budi ke e-commerce untuk mencari sabun wajah X dan ternyata tersedia. Akhirnya Budi membeli dan tak lama kemudian produk sampai ke rumah Budi. Dan itulah yang disebut dengan action. Dari cerita tadi, konsep AIDA itu harus difikirkan oleh seorang pemasar atau marketing. Kira-kira strategi apa yang harus mereka buat agar terjadi proses dari awareness hingga action. So, akhirnya AIDA disukai oleh para pemasar atau marketing karena kita dapat mengontrol penuh bagaimana proses penjualan itu terjadi. Namun setelah AIDA itu digunakan, ada kebutuhan lain seperti branding serta bagaimana menghadapi kompetitor. Apalagi di era digital seperti ini, pembeli semakin mudah mendapatkan banyak pilihan. Maka diperlukan strategi yang mencoba agar pembeli tidak hanya beli sekali namun bisa berkali-kali dan juga loyal. Perkembangan dengan perencanaan lebih dalam dan fokus terhadap pengalaman pembeli inilah yang akhirnya memunculkan konsep funnel marketing. Funnel marketing itu sebenarnya lebih ke paradigma menurut saya, bahwa pengalaman pelanggan itu adalah hal yang utama. Ada yang mengatakan customer path, ada yang bilang customer journey, tapi intinya fokus dari funnel marketing itu adalah pada pengalaman customer membeli produk kita, hingga menjadi customer yang loyal. Bentuk diagram atau ilustrasi funnel marketing selalu sama. Step-stepnya bisa berbeda-beda, tapi
Tapi di awal selalu dimulai dari tahap awareness atau memberitahu adanya eksistensi keberadaan dari brand kita. Oh iya, kalau kita lihat bentuk funnel itu seperti piramida terbalik karena memang menggambarkan biaya yang dikeluarkan untuk itu. Gini, kita mulai dari awareness. Awareness atau kesadaran bisa diartikan bagaimana ia sadar akan brand kita atau bagaimana dia mengenal kita. Orang yang akhirnya membeli produk kita itu biasanya karena terpapar info produk atau promosi yang terus-menerus dan akhirnya bisa membeli. Atau misal ada logo brand di bak sampah, spanduk yang di jalan-jalan, pamflet yang kita pasang di mana-mana, muncul iklan di Instagram dan TikTok dan seterusnya. Intinya bagaimana agar orang itu mengenal brand kita seluas mungkin. Sebelum kita membuat materi untuk awareness, kita perlu mengkaji lebih dalam tentang keunggulan produk kita, target pelanggan, target audiens dari materi promosi kita, big campaign-nya apa atau narasi besarnya dari kampanye yang akan kita jalankan, analisa kompetitor kita dan lain sebagainya. Lalu setelah itu dibuatlah berbagai macam jenis kegiatan, material promosi serta distribusinya atau bagaimana mengiklankannya. Itulah alasan mengapa anggaran pemasarannya di bagian awareness ini lebih besar dari yang lainnya. Consider atau menimbang-nimbang adalah momen sang calon customer mulai mempertimbangkannya. Biasanya dia ingin mengetahui produk kita lebih jauh. Hal yang harus diperhatikan di tahap ini yaitu kemudahan bagi calon pembeli mengetahui keunggulan produk kita, mulai dari landing page, website, sosmed, brosur, pamflet, dan lain sebagainya yang membuat para calon customer tidak kesulitan mengetahui keunggulan produk. Salah satu pertimbangan calon customer salah satunya tentu adalah adanya promo, diskon, dan sejenisnya. Makanya kita bisa lihat ukuran anggarannya tidak jauh berbeda dengan awareness. Jadi pastikan ya di tahap consider ini kita harus tahu apa yang membuat mereka masuk ke tahap selanjutnya. Jadi kamu pikirkan dengan baik-baik. Biasanya materi untuk consider ini didapatkan dengan mencoba mendalami keunggulan produk, wawancara dengan pengguna yang sudah membeli produk kita, serta jangan lupa melihat apa yang dilakukan oleh kompetitor. Dengan cara seperti itu diharapkan para calon pembeli atau pengguna atau pelanggan tidak beralih ke lain hati. Conversion atau purchasing. Tahap selanjutnya, setelah kita berjuang meyakinkan dan memberitahu keunggulan kita, maka pada akhirnya calon pembeli akan memutuskan untuk membeli produk kita. Nah, di sini ada yang menyebutnya sebagai conversion atau purchasing. Tapi intinya di tahap ini sang customer akhirnya membeli produk kita. Pastikan ada tim sales atau customer service yang dapat menangkap pertanyaan-pertanyaan sang customer sehingga mereka akhirnya membeli. Nah, teknik dan jurus-jurus sales harus diterapkan di sini ya. Misalkan 1, jangan lama dalam membalas pertanyaan di WhatsApp atau di customer service. Yang kedua, ramah serta menjawab dengan meyakinkan dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh customer. Yang ketiga, mudah dalam pembelian, tidak membuat customer merasa direpotkan, prosedur yang panjang dan lain sebagainya. Lalu pembayaran juga dimudahkan dengan misalkan bisa membayar dengan cash, transfer, QRIS dan lain sebagainya. Yang keempat, produk selalu tersedia, tidak membuat customer menunggu terlalu lama. Nah, di tahap ini pastikan ya di tahap conversion ini customer diharapkan tidak menunggu lama dan segera diarahkan untuk pembelian. Kekuatannya tentu ada pada sales atau customer service. Makanya biasanya anggarannya lebih ke fee marketing untuk para sales ya. Tapi jangan sampai boncos. Retention atau loyalty. Setelah dia tertarik dan akhirnya membeli produk kita, dia juga harus merasakan apa yang disampaikan, yaitu keunggulan dari produk kita setelah dia gunakan. Nah, setelah itu diharapkan dia betah dan akhirnya membeli kembali. Jangan sampai dia malah kecewa dan tidak mau beli lagi, atau dia membeli produk lain yang sejenis karena dirasa produk kita itu tidak lebih baik dari produk lain atau sama saja. Nah, dalam dunia pendidikan misalnya, siswa atau mahasiswa terus sekolah atau kuliah hingga lulus, tidak pindah dan tidak cuti apalagi DO. Upaya untuk membimbingnya yang tulus serta manfaat yang dirasakannya lah yang menjadikan dia, yaitu siswa dan atau mahasiswa,
betah hingga lulus. Advokasi. Nah, advokasi ini adalah puncaknya dari sebuah strategi pemasaran. Bagaimana ada rasa bangga dan puas dengan produk yang digunakan. Pelanggan yang merasakan pengalaman yang berkesan, terasa bermanfaat, serta konsistensi yang kita perjuangkan akan menghasilkan customer yang menjadi pembela dan mengunggulkan produk kita dimanapun dan kapanpun. Kisah Budi sebelumnya menjadi contoh bagaimana temannya merasa sangat puas hingga meyakinkan Budi untuk membeli produk wajah merek X, bukan merek yang lain. Advokasi adalah sebuah konsistensi dari pelayanannya. Dalam dunia gadget, kita bisa melihat ada orang yang pakai iPhone, pas dia beli ada perasaan bangga, merasa naik level dan seterusnya. Bahkan ketika ada temannya yang ingin membeli HP dan bertanya kepadanya, pasti dia dengan bangga memperlihatkan kelebihan HP-nya dibanding dengan merek lain. Di dunia pendidikan, ada yang bangga memasangkan stiker "We are the yellow jacket" di mobilnya misalkan. Nah, disinilah tahapan yang biasanya orang bilang word of mouth atau marketing dari mulut ke mulut. Mengapa anggaran pemasaran tidak besar seperti awareness? Karena fokusnya bukan di pemasaran, teman-teman, tapi lebih kepada kepuasan pelanggan, bagaimana pelanggan merasakan pengalaman positif dan akhirnya mengesankan. Kesimpulannya, teman-teman, strategi marketing bukan hanya sekedar membuat acara spektakuler dan ramai, promo bejibun, atau video TikTok menarik. Funnel marketing membuat kita mampu memegang kendali dalam pemasaran. Kita jadi lebih mudah mengintegrasikan setiap tahapan menjadi pengalaman pelanggan yang indah dan mengesankan. Pemasaran diharapkan jadi lebih terukur dan sistematis dan diharapkan jadi lebih efisien. Kita harus memikirkan strategi masing-masing tahapan, mulai dari membuat pelanggan mengetahui produk kita atau awareness, lalu mulai tertarik, ada consider, serta betah, yaitu loyalty, dan bahkan merasa bangga, yaitu advocacy. Nah, upaya bagi setiap produk yang kita jual sangat spesifik dan berbeda-beda. Jadi, teruslah menggali keunggulan dan terus sempurnakan strategi kita dalam memasarkan produk. Loyalitas pengguna dan rasa bangga, itu semua nggak terbentuk sendiri. Bukan karena kebetulan, namun adanya konsistensi, ketulusan dalam melayani, memikirkan apa yang dibutuhkan pelanggan, pengembangan produk yang berkesinambungan akan menghasilkan keunggulan bagi produk kita dibanding kompetitor lainnya. Mungkin kalau bagi teman-teman semua yang ingin merequest materi yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Saya akan mencoba membuat materi yang lain. Terima kasih semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.